Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang sangat saya muliakan. Dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah Jum'ah dengan judul 01 skor penentu. Sebagai landasan, saya akan membacakan surah yang sering kita baca, yaitu surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Hadirin, surah Al-Qari'ah ini berisi kejadian pada hari kiamat nanti. Manusia diterbangkan ke atas seperti belalang yang berterbangan. Dan gunung juga diterbangkan seperti kapas atau bulu yang dihambur-hamburkan. Setelah itu kemudian manusia dihitung perbuatan baik dan buruknya. Melalui surat Al-Qari'ah ini kita membayangkan sejenak. Saat itu kita tidak lagi di daratan, tapi sudah terlempar tinggi ke udara karena dahsyatnya goncangan bumi. Kita bercampur dengan debu gunung-gunung yang telah diledakkan. Subhanallah, maha besar Allah, maha perkasa Allah. Oleh karena itu, betapa entengnya bagi Allah untuk melumatkan manusia hari ini. Jika orang-orang yang berdosa tidak segera bertobat, tetap saja congkak, ya zalim, ya merampok harta rakyat, ya berzina, bahkan menjual belikan wanita untuk perzinahan. Cukup untuk menyelesaikan bumi ini, karena orang tidak mau bertobat terus, cukup digoncangkanlah bumi ini. Setengah jam saja, tidak perlu sampai sehari. Lumatlah seluruh manusia ini. Atau tidak dengan goncangan, tetapi dengan hujan yang deras selama sebulan. Maka tenggelamlah seluruh rumah-rumah yang dihuni oleh manusia ini. Hadirin, di Surabaya beberapa hari yang lalu hujan deras hanya 3 jam saja, 3 jam. Kemudian orang kita dengar bagaimana teriakan mereka. Itu tempat tidur sudah tergenang air, kemudian tempat rak buku, rak makanan, dagangan semuanya itu teriak-teriak semuanya. Apalagi kalau Allah kemudian menurunkan hujan selama seminggu dengan sederas itu. Hadirin yang sangat saya muliakan, pada hari kiamat itulah kita akan diperlihatkan timbangan perbuatan kita. Kita perhatikan bagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Yu'ta bihasanatil abdi wa sayyiatihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, perbuatan manusia yang baik dan buruk itu dihadapkan kepada Allah. Fayuqtassu ba'duha bi ba'din. Kemudian dua macam perbuatan itu dibanding-banding, ditimbang-timbang.
Fa im baqiyat hasanatun wahidah udkhilal jannah. Jika ada selisih satu saja kebaikan pada timbangan manusia dari perbuatan yang jelek, maka orang itu subhanallah dimasukkan ke dalam surga. Para jamaah sekalian, berdasarkan ayat di atas, juga hadis qudsi yang baru saja saya baca, jika skor catatan perbuatan baik manusia itu selisih tidak banyak, 0,1 saja, 0,1 lebih tinggi dari jumlah dosanya, maka dia berhak masuk surga. Jadi kejelekan yang begitu banyak, hanya saja dia punya kelebihan satu kebaikan, masuk surga. Saya doakan seluruh yang ada di Masjid Baitur Rahman ini dijadikan Allah yang memiliki kelebihan kebaikan sehingga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, jika dosanya 0,1 lebih besar dari kebaikannya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada satupun jamaah yang ada di sini dan keluarganya yang termasuk kategori ini. Lalu bagi manusia dengan timbangan yang sama antara pahala dan dosanya, bagaimana? Ia dimasukkan dalam daftar Ashabul A'raf. Siapa itu? Orang-orang yang dalam penantian keputusan Allah. Mereka dimasukkan surga atau neraka, itu hak penuh Allah. Para jemaah sekalian, sekarang apa yang harus kita lakukan agar timbangan pahala kita itu minimal selisih 0,1 lebih besar daripada timbangan dosa? Pertama, perbanyaklah istighfar agar semua dosa itu terhapus sehingga timbangan dosa semakin ringan. Saudaraku, jika dosa adalah lorong kegelapan, maka istighfar adalah setitik cahaya harapan. Jika dosa adalah lorong kegelapan, maka istighfar adalah setitik cahaya harapan. Kedua, perbanyak sedekah melalui telinga. Maksudnya, jadilah pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan orang, apalagi anggota keluarga, agar mereka bisa curhat tentang masalahnya, bisa tersalurkan dengan puas. Lalu lagi sedekah melalui muka kita. Wajah yang menyenangkan orang itu adalah sedekah. Maka ekspresikan wajah kita yang menyemangati orang. Jadilah muslim dengan wajah seperti wajah Nabi Muhammad yang selalu menyenangkan dan menyemangati kehidupan orang lain. Lalu juga tambahi sedekah lisan. Dengan apa itu? Dengan membaca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu pahalanya sebesar bumi dan isinya. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebab dua kata itu kata Rasulullah ringan diucapkan tetapi sangat berat dalam bobot timbangan kebaikan. Baca juga Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab Nabi bersabda sungguh sholawat Nabi itu termasuk pemberat bobot timbangan kebaikan. Tentu sedekah melalui lisan juga bisa berupa menjaga lidah dari perkataan yang menyakitkan hati orang. Hadirin, tips yang ketiga adalah tingkatkan zikir melalui tangan kita. Maksudnya perbanyak sedekah. Kelebihan rezeki kita berikan kepada fakir, miskin, duafa, lebih-lebih itu keluarga kita. Tetapi jangan lupa yang namanya zikir tangan tidak hanya itu. Kalau bapak-bapak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak kenal menyerah, berdarah-darah, dan berjuang untuk menjauhi dari yang haram, maka sungguh bapak menjadi pribadi yang mulia karena itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan supaya bapak keluarganya terhormat, tidak mengharap belas kasih orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna izzahu istighnahu anna. Sungguh keperkasaan dan kemuliaan orang itu ditentukan apakah dia menggantungkan kehidupannya pada minta belas kasih orang atau tidak.
Yang keempat, jadikan setiap hari selalu ada peningkatan akhlak. Selalu ada peningkatan akhlak. Sebab itulah yang paling besar bobotnya dalam timbangan kebaikan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmidzi, tidak ada yang dapat menambah berat bobot timbangan kebaikan di akhirat melebihi akhlak mulia, akhlakul karimah. Maka hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, jika ada di antara yang hadir ini birokrat, berikan pelayanan publik yang paling memuaskan. Jika ada di antara kita ini yang anggota legislatif, berupayalah untuk melahirkan produk undang-undang yang itu menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan akhlak mulia masyarakat. Jika ada di antara yang hadir ini penegak hukum, mungkin jaksa, mungkin hakim, mungkin polisi, maka berikan masyarakat ini perlindungan yang maksimal dan putuskan hukum seadil-adilnya. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, melalui khutbah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar tiada hari tanpa tambahan kebaikan dan tiada hari tanpa pengurangan dosa. Hadirin, jangan sepelekan sekecil apapun kebaikan. Jangan sepelekan sekecil apapun kebaikan. Segera kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Sebab hadirin, bisa jadi ia kebaikan terakhir yang bisa kita lakukan. Dan itu menjadi penambah 01 kebaikan, angka penentu keselamatan kita. Jangan pula remehkan sekecil apapun dosa. Sebab bisa jadi itu perbuatan dosa yang terakhir sebagai penutup kehidupan kita. Dan bisa jadi dosa yang kita lakukan pada ujung kehidupan itu menjadi penambah 01 dosa yang itu menjadi penentu kesengsaraan hidup kita di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita bersama keluarga kita, dan kita bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.